Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Rektor Institut Pesantren Matholi'ul Falah Pati Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin MED. Yang terhormat dosen pembimbing lapangan KKN MDR Kopassus IPMA Pati Ibu Fira Nadhirotul Afrida MPD. Yang terhormat narasumber kajian tematik hari ini Abah Amin Sururi SPD. Dan tak lupa teman-teman yang sedang hadir dan menyimak kajian tematik hari ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau pada yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Langsung saja kita mulai kajian tematik hari ini yang bertemakan pentingnya ajarkan toleransi pada anak di tengah pandemi COVID-19. Abah Amin, bagaimana pendapat Abah Amin mengenai sekolah yang diliburkan selama pandemi COVID-19 ini, Bah? Selama masa pandemi ini, kenapa kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan, khususnya sekolahan, itu pada diliburkan? Karena apa? Karena ketika kita melihat apa yang ada dalam kaidah fikih darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih, artinya menolak kemadharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil suatu kemanfaatan. Artinya apa? Kita belajar di sekolah itu sangat bermanfaat, tapi ketika nanti kita belajar akan misalnya tertular atau menularkan virus atau penyakit, maka lebih baik sekolah diliburkan dan kita akan selamat. Di samping itu, kita juga mengikuti protokol kesehatan dan apa yang telah dianjurkan pemerintah, jaga jarak, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Nah, di antara kita meliburkan sekolah adalah untuk menghindari kerumunan. Memang ini sangat berat, tapi harus kita lakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona yang saat ini masih melanda dunia dan juga Indonesia pada khususnya. Maka kebijakan pemerintah harus kita ikuti, sekolah diliburkan ya harus kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih, Bah. Ini tugas ortu di rumah. Ini juga yang melakukan homeschooling ya, Bah. Sehingga menjadikan ortu mempunyai peran ganda, yaitu menjadi ortu, orang tua, dan menjadi guru. Ini menurut Abah Amin bagaimana, Bah? Di era pandemi ini sekolah diliburkan, artinya adanya homeschooling, sekolah di rumah. Sekolah di rumah ini adalah sebagai pendidik dan pengajar utama adalah orang tua. Karena apa? Karena bapak ibu guru hanya memberikan pembelajaran lewat jaringan, lewat daring. Maka yang bertugas untuk menjelaskan, membimbing, mengarahkan adalah otomatis bapak ibu yang ada di rumah. Namun yang jadi kendala adalah ketika bapak ibu yang ada di rumah kurang paham tentang pelajaran yang diberikan bapak ibu guru lewat jaringan itu. Maka kadang ada orang tua yang responnya kurang baik, ada yang baik, kadang orang tua marah-marah. Ada yang coba kita lihat kasus di televisi sampai orang tua itu gara-gara dimintai anaknya
untuk mengajari pembelajaran, ada yang marah-marah bawah, dan kadang ada yang sampai melakukan kekerasan. Ini yang sangat kita sayangkan. Tapi mau gimana lagi, memang peran orang tua di era pandemi dalam mendidik, mengajarkan dan membimbing anak itu sangat penting sekali. Maka misalnya tidak ada orang tua dan orang tua kurang bisa, ya cobalah kita minta bantuan kepada, mungkin kalau punya kakak ya kakak, kalau mungkin punya tetangga yang bisa ya ke tetangga. Jangan sampai gara-gara pembelajaran seperti ini kita mengorbankan anak, apalagi sampai terjadi kekerasan dalam lingkungan keluarga dan juga anak itu sendiri. Dan juga kita harus mengajarkan kepada anak-anak adalah bagaimana kita hidup bertoleransi. Toleransi itu kan kalau bahasa Arab adalah tasamuh, jalan tengah dan memberi kemudahan dan mempermudah. Itulah toleransi. Dan kita harus mengajarkan sedini mungkin kepada anak-anak, karena nantinya anak-anak ketika besar akan hidup di masyarakat. Dan juga ada faktor-faktor yang melatar belakangi dan menimbulkan namanya toleransi. Satu adalah faktor kepribadian. Nah, kepribadian anak inilah yang harus kita bentuk sedini mungkin. Dari kecil kita ajarkan toleransi, insya Allah nanti akan terbawa dalam kehidupan di masyarakat nantinya. Kemudian yang membentuk toleransi lagi adalah faktor pendidikan. Ini sangat penting. Anak itu sekolah di mana, diajarkan apa, lingkungan pendidiknya kayak bagaimana, nanti akan juga melatar belakangi namanya toleransi. Kemudian kontak antar kelompok. Ketika dia di sekolahan, maka lingkungannya adalah lingkungan sekolahan, insya Allah baik. Tapi coba ketika nanti sudah pulang ke rumah, nah ini juga sangat pengaruh. Dia nanti bergaulnya dengan siapa, bermainnya dengan siapa, ada di lingkungan apa, nanti akan berpengaruh sekali. Kemudian yang keempat adalah prasangka sosial. Artinya dalam berhubungan sosial, dalam bermasyarakat, kita harus semaksimal mungkin, sebisa mungkin bisa berprasangka baik dengan orang lain, dengan lingkungan sekitar kita. Walaupun toh itu adalah misalnya kurang baik, coba kita berprasangka yang baik, tidak terburu-buru menghakimi, menghukumi orang itu jelek dan lain sebagainya. Misalnya ada yang kurang baik, ya kita bicarakan dengan baik-baik secara kekeluargaan, supaya apa? Tidak menimbulkan yang namanya prasangka yang kurang baik. Dan akhirnya ketika misalnya ada masalah di masyarakat yang kurang baik, kita namanya musyawarahkan, kita rembuk yang baik, insya Allah akan menjadi hal yang sangat baik, sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang kurang baik, sehingga toleransi bisa ditegakkan di masyarakat dan juga memberikan pembelajaran pada anak-anak kita di rumah. Nah, ini Bah, sekarang ini kan banyak kasus intoleran yang mengatasnamakan suku, agama, ras dan antar golongan. Ini menurut panjenengan bagaimana Bah? Sekarang ini banyak kasus, khususnya di Indonesia, kasus intoleran, kurang adanya toleransi. Dan kadang dia mengatasnamakan toleransi tapi mengatasnamakan agama. Agama dibawa ke ranah yang kurang baik. Maka tadi saya sebutkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu inna kholaknakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, bahwa saya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalian laki-laki dan perempuan, dan juga menciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arofu, supaya saling kenal mengenal, saling memahami satu sama yang lain. Yang laki-laki bagaimana memahami posisinya sebagai laki-laki, pun juga yang perempuan. Juga dalam bermasyarakat, kita hidup di masyarakat dengan berbagai macam corak dan budaya, apalagi di Indonesia ada berbagai macam agama, suku, budaya dan lain sebagainya. Maka ketika kita tidak bisa memahami toleransi, ya sangat sulit sekali. Maka banyak sekali di Indonesia itu yang mengatasnamakan agama, tapi
banyak juga yang ketika mengatasnamakan agama masih salah. Maka di Indonesia ini kita harus bisa memahami namanya kebinekaan, berbeda-beda tetapi tetap satu dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ketika kita bernegara ya harus berlandaskan namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi ketika kita beragama, karena kita agamanya Islam, maka harus berlandaskan syariat agama Islam. Dan agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin, melindungi, menjaga, menghargai sesama umat agama dan juga umat-umat yang lain. Karena agama Islam adalah cinta damai, rahmatan lil alamin. Maka jangan sampai dengan mengatasnamakan agama sehingga kita tidak bisa toleransi. Toleransi bisa dibentuk. Memang toleransi itu adalah hal-hal yang bersifat umum, tentunya masalah sosial, masalah pekerjaan, saling bantu membantu. Tapi kalau toleransi masalah keyakinan memang tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin, agamamu ya agamaku, agamamu agamaku ya agamaku. Tapi itu hal yang lain, sangat-sangat diperbolehkan dan dianjurkan. Apalagi kita hidup di Indonesia yang penuh dengan kebinekaan dan keberagaman. Oke, terima kasih. Nah, ini untuk bagaimana cara kita untuk mengajarkan toleransi pada anak sejak dini, Untuk mengajarkan sikap dan hidup toleransi pada anak ini berawal dari lingkungan keluarga. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak di lingkungan keluarga untuk saling bekerjasama dan saling menghargai. Yang besar jangan merasa besar. Artinya apa? Jangan semena-mena, sok nyuruh dan lain sebagainya. Yang besar harus memberikan contoh kepada yang kecil. Dek, ayo kita bantu ibu. Dek, ayo kita bantu bapak. Dan yang kecil juga jangan merasa tidak bisa. Artinya kita harus menerapkan keadilan. Yang namanya adil adalah sesuai dengan porsinya. Kalau anak kecil hanya bisanya membantu, misalnya menyapu, cukuplah menyapu. Artinya hal-hal yang ringan. Kita ajarkan dalam keluarga untuk bekerja sama, untuk saling menghargai. Ketika ada yang salah, tolong dek minta maaf. Walaupun tuh yang salah itu yang besar, dek minta maaf. Artinya apa? Itu sudah mengajarkan toleransi sedini mungkin pada anak-anak. Kenapa? Karena dia nanti adalah hidup di masyarakat. Ketika dalam lingkungan yang terkecil, lingkungan keluarga, sudah diajarkan sedini mungkin tentang menghargai perbedaan, tentang tolong menolong, insya Allah nanti akan terbawa dalam kehidupan dia di masyarakat sampai dia besar. Karena memang pengaruh lingkungan keluarga sangat dominan. Apalagi adalah pada anak-anak. Ketika mungkin di rumah keluarganya, bapaknya memberikan contoh yang kurang baik, tentunya akan dicontoh oleh anak. Misal dalam hal berbicara, tingkah laku, sopan santun dan lain sebagainya. Pun juga dalam hal beribadah misalnya. Anak kita suruh untuk berjamaah, untuk mengaji, untuk ke mushola, untuk berjamaah. Tapi ternyata ibunya di rumah tidak mau. Ini juga akan pengaruh. Tapi kalau bapak ibunya, kakaknya mengajarkan, memberikan contoh yang baik, insya Allah akan ditiru oleh anak itu sendiri. Begitu kiranya. Apakah ada cara untuk mengajarkan toleransi sejak dini selain yang jenengan sebutkan tadi, misalkan melalui teori-teori yang lainnya? Untuk mengajarkan sikap toleransi kepada anak-anak, biasanya di sekolah-sekolah itu diajarkan namanya pembiasaan. Dan di pelajaran, kalau pelajaran agama ada namanya akhlakul karimah. Kalau di pelajaran PKN ada namanya kewarganegaraan. Ya, di situ adalah biasanya ada model pembelajaran intelijensi kewarganegaraan. Di situ lebih menekankan berbagai macam aspek. Ada aspek kecerdasan intelektual. Bagaimana anak tersebut kita asuh
otaknya, intelektualnya untuk menyerap dan juga memahami sekitar. Juga dengan aspek kecerdasan emosional. Kadang orang itu cerdas tapi kurang bisa mengontrol emosinya. Kemudian ada lagi dengan model kecerdasan spiritual. Yang terakhir adalah moral. Jadi kita harus bisa menggabungkan antara intelektual, emosional, spiritual, dan moral. Kalau dalam bahasa pendidikan ada namanya kognitif. Kalau kognitif itu kan hanya sekedar pengetahuan. Kadang anak tahu tapi belum tentu dia bisa mempraktekkan. Maka ada penilaian kognitif dan ada penilaian sikap. Bagaimana antara pengetahuan dan sikap itu adalah seimbang. Kadang anak itu pintar dalam pelajaran tapi belum tentu dia dalam pergaulan sehari-hari itu adalah pintar. Kadang ada anak yang kurang pintar dalam pembelajaran tapi dia bergaul dengan anak itu supel dan baik. Maka di antara empat harus kita kolaborasikan, harus kita seimbangkan antara kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan moral. Artinya kalau dalam bahasa taklim itu adalah ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Ketika kita mendapatkan ilmu harus kita amalkan, dan ketika kita beramal harus berdasarkan namanya ilmu. Insya Allah dengan demikian akan menjadi baik-baik semua. Nah, terima kasih untuk Abah Amin. Ya, alhamdulillah kajian tematik pada hari ini yang bertemakan pentingnya ajarkan toleransi pada anak di tengah pandemi COVID-19 sudah selesai ya. Dapat kita simpulkan bahwa toleransi penting diajarkan pada anak sejak dini, karena anak kita kelak akan terjun dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Nah, di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi toleransi, yaitu yang pertama kepribadian, kemudian yang kedua lingkungan pendidikan, yang ketiga kontak antar kelompok, yang keempat prasangka sosial. Dari beberapa faktor tersebut, yang paling mempengaruhi adalah faktor kepribadian dan lingkungan pendidikan, seperti keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Seperti itu nggih, Bah. Kemudian, bagaimana cara mengajarkan toleransi anak sejak dini? Nah, ini Abah Amin mempunyai pendapat, yaitu dengan model intelijensi kewarganegaraan. Dengan aspeknya, aspek intelektual, emosional, spiritual, dan moral, dan ini harus berjalan dengan berkesinambungan. Nah, demikian kajian tematik pada hari ini. Terima kasih kepada Abah Amin yang bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber nggih, Bah. Saya Nur Maslihah, selaku salah satu peserta KKN MDR Kopassus Ibn Fapati, memohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.